Oke, udah kelihatan ya? Udah. Oke, kita mulai aja. Jadi agenda sekarang kita bakal coba sama-sama belajar. Belajar apa aja sih? Sebenarnya kan kalau di materi mau UAS itu kita tuh awal-awal tuh kayak mulai dari binary search tree tapi yang ngodingnya ya. Jadi kadang ada nyerempet-nyerempet dengan yang materi UTS. Terus juga ada 2-3 tree, ada VL, ada red flag tree, ada heap, ada hashing juga, terus ada graph, ada ini terakhir. Nah, di agenda sekarang bakal ngebahasnya yang di bold nih ada 2-3 tree tapi khusus untuk yang operation delete aja. Jadi untuk yang operation insertnya sebenarnya udah ada di VBL, jadi bisa kalian cek aja sendiri. Nah, untuk FVL nanti bakal cobain ngotret manual ya, step by stepnya gitu, nge-insert sama nge-delete. Terus juga nanti ada red black tree, ada graph juga, ada contoh soalnya, ngerjain soal tree apa aja sih yang udah dipelajarin sama dua ini, sama yang non tree juga. Khususnya memang harus disesuaikan gitu. Oke, ditunggu bentar ya, mungkin pengajarnya ada kendala sama koneksi. Sambil nunggu Xiaoqinya, kita lanjut dulu aja ya ke materi yang RBT. Oke. Jadi, nah ini buat red black tree. Sebenarnya tadi terusnya kita belajar tentang AVL dulu, baru belajar yang red black tree, cuma gara-gara Xiaoqinya error, jadi udah. Nah, red black tree itu kita tuh ada rules-nya. Jadi rules-nya itu setiap node itu warnanya itu kalau nggak merah ya hitam. Terus buat root-nya itu dia itu harus selalu black. Sementara buat node merah itu dia nggak akan muncul berturut-turut. Nah itu maksudnya bukan siblingnya itu nggak boleh dua-duanya merah, tapi parent sama anak itu nggak boleh dua-duanya merah gitu. Nah terus kalau misalkan tiap parent sama child dari node yang warna merah, dia itu selalu warnanya itu hitam. Sama yang terakhir, setiap jalur dari root ke semua leaf itu harus memiliki jumlah node black yang sama. Ini buat contohnya, misalkan ada soal kayak gini, terus nah ini berarti pertama kita langsung visualisasiin aja. Nah ini kan pertama tuh kita nge-insert 2. Kalau nge-insert 2, tadi itu kita cek rule-nya. Jadi kalau rule-nya itu, dia itu root-nya itu harus selalu warna hitam. Nah kalau kita insert 2, otomatis 2 itu bakal jadi root-nya kan. Makanya sini kita bakal warnain 2-nya pakai warna hitam aja. Nah udah itu, kita sekarang mau nge-insert 11. Nah kalau di RBT ini, dia itu nerapin konsep binary search tree, yaitu kalau misalkan node-nya lebih besar, dia ke kanan, kalau node-nya lebih kecil, dia ke kiri. Nah, kalau kondisi ini, kita masukin 11, berarti dia itu kan masuk ke child yang kanan. Nah, terus kalau buat nge-insert itu, kita berarti bakal warna ini itu selalu priority-nya itu warna merah. Sini, masukin aja warna merahnya, berarti jadi 11. Oke, kayak gini. Nah, buat kayak gini, kita cek lagi rule-nya. Rule-nya masih kejaga semua, masih gak ada yang dilanggar, jadi ya udah. Oke, terus kita sekarang mau insert 9. Nah, insert 9 berarti kalau di binary search tree dia bakal masuk ke bagian sini, kirinya sih 11. Nah, udah kayak gini,
Si RBT ini kita tuh harus nerapin konsep AVL. AVL tuh kan kalau misalkan dianya itu balance-nya nggak balance, kita tuh harus ngelakuin yang namanya rotation. Nah, di sini kita bakal nge-rotation 2 kali ya, kita bakal double rotation. Yang pertama itu berarti 2, terus ini ada 9 sama 11. Nah, ini berarti kita rotate ke kanan sekali. Udah gitu kita rotate lagi, berarti jadi sebentar, berarti ini nah, nanti kan hasilnya tuh bakal jadi kayak gini kalau udah di rotate. Terus kita cek lagi rule dari si RBT. Nah, kita cek dia itu rootnya itu harus warna black. Sementara di sini itu kita rootnya warnanya merah. Makanya sih kita bakal ubah si rootnya itu jadi warna merah. Terus childnya itu dua-duanya kita ubah jadi warna, kita bakal ubah rootnya jadi warna hitam. Terus childrennya dua-duanya kita ubah jadi warna merah. Jadi sini jadi 9. Terus nah, yang dimaksud sama rule yang terakhir itu kan rule-nya dia ada setiap jalur dari root ke semua leaf itu harus punya jumlah node black yang sama. Nih, itu tuh maksudnya ini kita tuh dari root ke leaf. Nah, ini kan berarti kita punya 2 jalur ya. Bisa dari 9 ke 2 sama dari 9 ke 11. Nah, kita tuh harus punya node warna hitam yang sama. Nah, di sini kan berarti node warna hitamnya ini 0, ini juga 0. Nah, berarti ini udah oke. Syaratnya udah terpenuhi. Oke, terus lanjut lagi. Kita sekarang mau insert 16. Nah, ini kita tetap prioritasin warna merah. Nah, udah kayak gini, kita cek syaratnya. Ternyata syaratnya itu ada yang dilanggar ya, yaitu yang ini. Not merahnya itu dia itu muncul berturut-turut. Nah, ini yang 11 sama yang 16. Dia itu muncul berturut-turut. Terus yang harus kita lakuin itu, ini kita pakai syarat yang namanya ini. Jadi kalau misalkan not yang baru kita masukin, ini kan si 16 nih. Dia itu kan punya parent kan, parentnya itu si 11. Nah, karena parentnya 11, berarti si siblingnya itu kan namanya uncle-nya ya. Berarti si 2 ini adalah uncle-nya si 16. Atau pamannya si 16. Nah, terus kita tuh punya kondisi, kalau misalkan uncle-nya itu warna merah atau pamannya itu warna merah, kita itu bakal ngubah warna dari si parent sama warna dari si uncle-nya pakai warna hitam. Oke, jadi kita bakal ubah parent-nya sama uncle-nya itu jadi warna hitam. Ini kalau kondisinya uncle-nya warna merah. Nah, ini kan berarti uncle-nya warna merah. Kita ubah. Udah gitu, grandparent-nya kita ubah jadi warna merah. Berarti nanti hasilnya bakal jadi kayak gini. Ini 9, terus nah, nanti hasilnya bakal jadi kayak gini. Terus kita cek lagi kondisinya. Nah, kondisinya tuh ada yang masih dilanggar ya, yaitu si root-nya itu harus selalu black. Nah, makanya sini juga kita ada kondisi tambahan, yaitu kita harus update si root-nya. Nah, kita cek root-nya nih. Ternyata kan grandparent-nya si 16 itu adalah root. Makanya sini kita bakal update si root-nya jadi warna hitam. Nanti hasilnya bakal jadi kayak gini. Udah gitu, terakhir kita mau insert 13. Kalau insert 13 berarti 13 lebih besar daripada 9, lebih besar, lebih kecil. Berarti dia bakal masuk ke sini. Nah, udah kayak gini, dia tuh nggak balance lagi. Karena nggak balance lagi, kita bakal lakuin hal yang sama kayak yang tadi di atas. Nah, yang ini. Ini kondisinya kan sama. Belok ke sini. Nah, ini juga dia nggak balance-nya di sini. Karena dia belok. Makanya sini kita bakal
ngelakuin hal yang sama kayak yang di atas. Berarti ini kita punya 9. Ini langsung di rotate aja, berarti ini ada 13. Nah, ini rotasinya sama aja ya. Ini kan 11, 16, 13. Ini 2, 11, 9. Nah, ntar tuh yang jadi rootnya tuh yang paling bawah. Di sini kan 9-nya jadi root. Nah, ini yang jadi paling atas itu si 13. Terus kita ubah juga warnanya. Sama kayak tadi. Kita ubah si yang paling atasnya jadi warna hitam. Terus anak-anaknya tuh jadi warna merah. Jadi ntar hasilnya ini hitam. Terus anak-anaknya ubah jadi warna merah. Nah, ntar tuh hasilnya bakal jadi kayak gitu. Nah, itu berarti semua kondisi udah terpenuhi. Rootnya udah warna hitam, terus juga not merahnya nggak muncul berturut-turut. Udah gitu, nah ini kalau mau ngecek jumlah not hitam yang dilewatin sama jalur, ini cekin aja. Nah, ini kan dari root ke jalur yang kiri sini, dia itu ngelewatin satu not warna hitam, yaitu si 2. Terus dari root ke sini, dia itu ngelewatin satu jalur, dia ngelewatin satu not hitam yang cuma satu juga. Terus dari 9 ke, nah kayak gini, ini kan juga satu jalur. Dia juga ngelewatin satu not yang warna hitam. Nah, jadi semuanya udah terpenuhi, udah satu semua. Buat RBT gini aja, kira-kira ada yang mau tanya dulu mungkin? Atau ada yang mau menambahkan? Oke, kalau nggak ada, lanjut aja. Xiaoqi udah ini belum? Udah bisa belum? Udah boleh, bisa. Oke. Ke tree dulu aja, nanti baru graf. Oke, maaf sebelumnya. Tadi ada kendala. Nah, aku coba masuk lagi ke materi ya. Jadi kalau di 23 tree itu kan ada aturannya sendiri. Sebenarnya ada, kalau kalian lihat, ada yang perlu kalian pahami gitu konsepnya. Yang pertama, kalau misalkan si leaf-nya itu 3 not, yang kedua kalau misalkan leaf-nya itu 2 not. Jadi konsep pertama tuh harus tahu dulu ini, baru nanti kita masuk ke yang lain-lainnya. Nah, maksud 3 not sama 2 not itu apa sih? Ini aku masuk ke slide selanjutnya. Nah, contoh 3 not. Ini ada chat. Oke, nanti dulu. Maksud 3 not itu yang kayak gimana? Nih, 3 not itu yang kayak ini 2 not. 2 not tuh yang si datanya itu cuma 1. Ini 3 not. 3 not itu yang terisi semua nih. Jadi itu bedanya ya. Antara 3 not tuh yang kayak gini nih. Ini 3 not semua, ini juga 3 not. Ini kalau belum disilang ya. Ada 23, ada 25, ini 3 not. Ini 2 not, dan yang lainnya 2 not nih. Yang sisa 1 kayak gini. Nah, sekarang coba masuk ke contoh. Di sini kita mau nge-delete not yang angkanya 23. 23 itu di mana sih? Di sebelah sini kan ya. Nah, kita cek yang pertama, si 23 ini tuh punya suksesor atau predesesor gak sih? Suksesor tuh kan, kalau predesesor tuh, misalkan ya predesesor dari 50 berapa sih? Predesesor itu kiri sekali, terus kanan sampai habis. Maksudnya tuh, angka yang kurang dari 50, tapi yang paling terbesarnya, contohnya deh, angka kurang dari 50 berapa aja sih? Ada segini kan, ada 15, ada 20, sampai 40 nih. Nah, dari yang dibuletin ini, yang paling besar yang mana? Si 40 kan? Nah, berarti itu predesesornya. Kayak gitu ya, maksud predesesor atau suksesor. Kalau suksesor, lebihnya, misalkan suksesor dari 50, lebihnya kan ada 70, ini ada 60, 70, sampai 90. Tapi yang paling kecilnya yang mana? Si 60 kan? Nah, itu suksesor. Tapi di sini aku bakal contohin nanti ke depannya pakai yang predesesor ya. Ini contohin dulu yang 23 deh, delete 23. Delete 23 itu kita kan tadi cari si 23 ini tuh punya suksesor atau predesesor gak sih? Ternyata enggak kan, karena dia itu kan leaf ya. Jadi kalau dia tuh nggak punya anak, karena nggak punya anak, berarti kita bisa masuk ke yang, bentar. Nah, kita bisa masuk ke yang aturan ini. Jika leaf-nya itu sudah 3 not, maka tinggal dihapus aja. Berarti ini aku udah highlight di sini nih si aturannya. Karena ini udah 3 not,
nih jenisnya udah 3 not, berarti kita bisa hapus aja langsung si 23-nya. Nanti hasilnya berarti si 23-nya nggak ada. Jadi nanti si hasilnya tuh ini tuh langsung aja gitu. 25 sama 0 satu lagi. Nah, itu untuk yang delete yang ini. Sekarang masuk delete 50. Nah, sekarang masuk delete 50. Di 50 kan kita tuh tahu kalau dari 23 tree itu konsepnya tuh hampir sama kayak binary search tree ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau dihapus, kita nanti harus nge-replace nih, kita harus ganti si 50 ini tuh dengan siapa? Dengan si successor atau predecessor. Kalau predecessor, tadi kan udah dijelasin nih, yang paling kecil dari 50, yang lebih kecil dari 50, tapi paling besarnya si 40 kan ya. Nah, berarti nanti si 50 ini kita ganti dengan 40. Ini ganti. Karena si 40 ini udah ngeganti nih ke si 50, berarti kan di sini harusnya tuh empty ya, kosong kayak gini nih. Nah, di sini yang jadi masalah, yang node yang ini, yang kosong ini, nanti bakal kita hapus. Hapusnya kayak gimana? Kita cek dari aturan-aturan ini. Kita cek nih, si 40 ini ya, kalau ini aku tadi kehapus. Ini 40, nah ini hapus, ini node-nya empty ya, udah kosong. Nah, sekarang kita cek si 40 yang mau dihapus ini, yang tadi sebelumnya ini, parent-nya berapa sih? Oh, ini dulu deh, jika leaf-nya dulu. Leaf-nya itu kan si 40 ini kan kosong ya. Kita anggap aja 2, masuk ke 2 node. Nah, terus kita cek parent-nya. Parent-nya itu si 20-30 kan. Nah, si parent ini 3 node atau 2 node? Ternyata dia itu 3 node kan. Berarti kita masuk ke sini nih. Ini ada chat. Oh, enggak. Nah, kalau udah kita ngecek parent-nya, 3 node ini, sekarang kita tinggal ngecek sibling-nya, si saudaranya. Saudara dari siapa? Dari si yang mau dihapus tadi, yang ini. Kita cek sibling-nya kan ada 15, ada 25 kan ya. Nah, sibling-nya itu 3 node atau 2 node sih? Kalau kita lihat di sini kan nggak ada yang 3 node ya. Di sini cuma ada 2 node, ini juga 2 node. 2 node. Berarti kita pakai yang ini nih, yang aku ganti warnanya. Nah, kita bakal pakai yang ini. Di sini dijelasin kalau sibling-nya itu 2 node, buat parent menjadi 2 node. Berarti si 20-30 ini, yang asalnya 3 node, harus jadiin 2 node. 2 node itu maksudnya gimana sih? 2 node tuh yang cuma ada satu data kan ya. Nah, berarti di sini kita harus ambil salah satu nih. Kecoret-coret terus. Ini kita ambil salah satu data dari yang ini. Misalkan aku ambil 30 ya. Aku keep dulu nih 30 di sini. Oke, lanjut lagi. Buat parent menjadi 2 node. Oke, nanti parentnya jadiin 2 node. Dan gabungkan node dengan siblingnya. Jadi yang tadi kita pilih si 30, kita gabungkan sama si siblingnya. Sibling dari 40 berapa aja sih? Ada 15 sama 25 ya. Nah, aku pilih yang ini deh, si 25. Jadi nanti hasilnya si 20 masih tetap. Di sini ada 15. Terus di sini, nah di sini di merge. Digabungkan yang tadinya 25, si 30-nya juga dia masuk ke sini di merge dengan siblingnya, sibling dari sini. Nah, yang si 40 ini yang empty tadi kosong udah nggak ada. Ini sama kayak ke atas 40, terus yang lainnya sama ya. Ke sini ada 78, 70, 80, ada 60, ada 75, ada 90. Nah, itu untuk yang delete 50. Kalau masih nggak kebayang, aku coba simulasiin deh. Mana ya? Ini tuh, nah yang ini. Oke, aku coba simulasiin. Kita mau nge-delete, tadi itu delete 23 dulu ya. Ini kita delete 23. Nah, kalau kita delete 23, kita cari dulu 23-nya yang mana. Dapat nih 23. Nah, si 23 ini kan nggak punya successor ataupun predecessor, jadi langsung dihapus saja. Karena kan dia sifatnya itu, si node-nya itu kan 3 node ya, jadi tinggal hapus saja. Sekarang, kita mau delete 50. Dapat nih 50, tapi kita harus nyari dulu predecessornya. Kita ganti si 40-nya. Oke, aku perlambat lagi. Coba ulang lagi 50.
Kita cari predecesornya, si 40-nya ngegantiin. Nah, karena ini empty, kan ada masalah. Jadi kita harus ngelakuin yang tadi aturan tadi. Si 30-nya di merge dengan si sibling yang tadi udah empty tuh. Siblingnya kan 25, berarti 25 digabungin dengan 30. Hasil jadinya kayak gini. Itu untuk yang hasil delete 50. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Sibling berarti saudaranya. Kalau leaf berarti ini nih anaknya yang nggak node yang nggak punya anak ya, leaf itu. Oke, masuk aja meren. Selanjutnya ya, ini delete yang 50 tadi hasilnya. Nah, sekarang mau ngedelete 30. Kalau delete 30, mana ya annotate? Di sini aku mau ngedelete 30. Kita cek deh 30, langsung aja mikir predecessor, suksesornya apa. Karena ini leaf, berarti kan nggak ada yang menggantikan si 30, berarti kita nanti bisa langsung hapus saja. Tapi kita cek dulu aturan di sini. Si 30, 25 ini tuh, kalau misalnya kita mau hapus 30, ini tuh leaf-nya apa sih? 3 not atau 2 not? Ternyata 3 not kan. Kalau udah 3 not, berarti kita tinggal hapus aja si 30-nya. Kalau misalkan kita hapus, nah nanti hasilnya bakal jadi kayak gini ya, ini 25. Nah, jadi tinggal si 25 aja sama kosong. Itu untuk yang ngedelete 30 aja. Sekarang di sini suruh ngedelete 15. Ntar aku coba ilustrasiin dulu yang 30-nya. Aku coba hapus 30 ya. Kita cari 30. Udah ketemu 30, kita hapus. Udah selesai. Itu untuk yang tadi delete 30 aja. Sekarang coba yang delete 15 ya tadi. Kehapus ininya. Ini tuh tadi jadi kayak gini. Tinggal 25 ya. Nah, sekarang kita mau ngehapus ini 15. Untuk ngehapus 15, berarti kan kita harus ngecek dulu nih successor predecessor-nya. Oh, ternyata nggak ada, dia itu leaf kan. Dia nggak punya anak, jadi nggak ada successor predecessor. Berarti kita nanti bisa langsung hapus, tapi kita cek dulu di aturannya. Ternyata si 15 ini itu masuknya itu ke 2 node kan. Berarti kita nanti bakal ngecek ke sini. Kita nggak bisa langsung hapus. Kita ngecek dulu nih 2 node. Udah di 2 node, kita cek parent-nya. Parent dari 20, parent dari 15 kan 20. Si 20 itu jenisnya apa sih? 2 not atau 3 not? Ternyata 2 not kan. Berarti kita masuk ke yang aturan ini. Di aturan ini kita cek lagi si siblingnya, sibling dari 15. Sibling dari 15 itu kan si 25 ya. Si 25 itu kan konteksnya kan 2 not. Ini aku jadiin biru deh. Salah. Nah, konteksnya itu kan 2 not ya. Berarti kita pakai yang ini nih, else. Menggabungkan parent dengan sibling. Artinya, si parent dari 15 kan tadi 20. Si 20 ini nanti kita gabungkan dengan si siblingnya. Si sibling dari 15 berapa? 25 kan? Berarti nanti jadi kayak gini. Si 20 dengan 25 tuh. Kan awalnya tadi itu ada 25 ya. Kalau misalkan kita 20 sini, ini kan salah. 23 tadi itu kan harus berurutan. 20 dulu baru 25. Berarti nanti di sini jadi 20, sini 25. Si 15-nya kita bakal hapus. Terus nanti si yang 20 yang ini, dia bakal jadi empty, dia bakal jadi kosong aja gitu. Nggak ada apa-apaan. Jadi nanti tuh kayak gini nih. Ini aku coba hapus ya. Terus yang tadi, dia punya anaknya, yang sejajar dengan si 60 ini nih. Itu 20 sama 25. Nanti ini empty, ini masih tetap ke sini. Nah, kalau udah kayak gini, yang jadi masalah adalah si yang empty ini nih, kita harus selesain. Kenapa harus diselesain? Karena kalau kalian lihat baca di aturannya, dia itu harus ngeselesain atau ngeperbaiki secara rekursif gitu. Jadi kalau misalkan masih ada yang nggak benar, berarti kita harus benerin. Nah, kalau udah kayak gini, kita harus benerin yang si empty ininya. Kalau misalkan dibenerinnya gimana? Yang pertama, kan ini empty. Kita anggap aja kayak 2 not ini ya. Nah, untuk 2 not, kita kan berarti ngecek nih parent-nya. Parent-nya yang mana sih? Ini aku hapus dulu. Parent-nya yang mana sih? Parent-nya kan si 40 ya. Si 40 ini tuh 2 not atau 3 not? 2 not kan ya? Karena cuma si 40 aja angkanya. Berarti kita masuk ke yang ini, aturan ini.
Habis itu kita cek siblingnya. Sibling dari MT ini tuh siapa sih? Si 7080 kan ya. Nah, si 7080 ini sendiri, itu tuh masuknya ke 2 not atau 3 not. Ternyata dia itu kan 3 not. Berarti kita bakal ambil satu nilai dari parent, berarti si 40, kita bakal keep nih, angka 40. Kita bakal ambil 40, dan push satu nilai dari sibling. Sibling dari ini nih, 70 atau 80, kita push salah satunya ke parentnya sendiri. Parentnya sendiri yang mana? Si 40 ini kan. Aku bakal coba push angka 70 ya. Aku push angka 70. Nah, terus si 40-nya gimana? Si 40 yang tadi kita keep, kita kayak sesuaiin aja sama si 70-nya. Kalau 70, kalau misalkan kan ini 70, 40 itu lebih kecil atau lebih besar dari 70? Ternyata lebih kecil kan? Artinya kan harus di sebelah kiri. Berarti si 40-nya nanti jadi di sini. Nah, si 70-nya jadi nggak ada. Hasil akhirnya gimana? Hasil akhirnya jadi kayak gini. Sini 70, terus dia punya anak 40 yang hasil tadi di keep, si 80 masih tetap. Yang ini 40 ini dia punya anak 20 sama 25. Yang si 80 dia punya 60, dia punya 75, sama satu lagi dia punya 90. Ini kayak biasa yang bawah ini ya. Nanti hasilnya jadi kayak gini. Coba ya kalau ini aku clear ya. Coba kita lihat hasilnya. Harusnya jangan di clear dulu. Nah, kalau kita lihat hasilnya, sama kan 70 ya. Si 40-nya kan tadi asalnya kan di sini empty ya. Jadi si 40 yang tadi yang awalnya ada di sini, kita pindahin ke sini. Karena menyesuaikan nih, soalnya si 70-nya tadi di push ke atas. Oh iya, untuk si 60-nya lupa. Untuk 60-nya karena menyesuaikan ya, karena si root-nya itu kan udah 60 ya, udah 70 ya. Yang awalnya tadi 60-nya itu ada di sini nih. Aku lupa tadi. Yang tadi awalnya 60-nya ada di sini, karena root-nya itu 70, berarti kan otomatis 60 tuh harus di sebelah kiri kan, harus kurang dari 70. Bukan harus sih, karena kurang dari 70, berarti si 60-nya kita ngikut ke yang 40. Ini nih, kayak gini jadinya. Kalau masih nggak kebayang, aku coba ilustrasiin. Tadi kita mau delete berapa ya? Jadi itu mau delete berapa sih? 30. 30 ini udah di delete ya? Oke, sekarang tuh kita mau ngedelete 15. Oke, kita coba delete 15. Nah, kita merge si 20 sama 25-nya. Habis itu si 40 tadi, si 70 tadi kita push ke atas, si 40-nya berarti kan turun ke bawah. Karena di sebelah kirinya si 70, jadi 40. Untuk si yang 60-nya tadi, dia agak ngegeser. Dari yang tadi kan asalnya 80 ya, ngikut nyesuaiin gitu. Karena kan kurang dari 70. Jadi lebih dari 40 di sini hasilnya. Itu untuk yang di LED 15. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, mau lanjut lagi nih, latihan lagi coba. Misalkan ada trik yang baru nih. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, aku coba cara-cara lagi untuk yang ini. Pakai snipping tool deh. Kok nggak ada snipping toolnya? Ya udah deh, langsung aja. Nah, sekarang kita mau nge-delete 35. Itu harus lihat ininya. Ntar aku coba taruh di sini ya. Kok nggak bisa di copy?
Oke, aku mau delete sekarang 35. Snipping tool. Nah, yang ininya aku coba copy lagi. Ya, ada birunya. Oke, di sini tadi tuh mau nge-delete berapa sih? Delete 35 ya. Oke, kita mau nge-delete 35 yang sebelah sini. Kalau kita mau nge-delete 35, kita kan harus cari dulu nih. Soalnya kan di sini dia tuh punya child ya, berarti dia pasti punya successor atau predecessor. Kita cari yang predecessornya. Yang kurang dari 35, tapi lebih besarnya gitu. Yang kurang dari 35 tapi paling besar yang mana sih? 22 kan ya? Berarti predecessornya 22. Berarti si 22 ini nanti dia bakal ngeganti si 35. Nah, untuk yang ini berarti kan kita harus ngapus nih si 22 yang ini yang tadi mau kita hapus. Di sini berarti kita ngecek leave-nya berapa sih yang ini tuh? 2 not kan? Berarti kita bakal masuk ke yang sebelah sini. Nah, kita bakal masuk yang sebelah sini. Terus kita cek si parent dari yang mau kita hapus itu tuh berapa sih? 2 not atau 3 not? Ternyata 3 not kan. Di sini ada dua-duanya nih. Ada 13 sama 22. Ternyata ini 3 not. Oke, berarti sekarang saatnya kita ngecek juga si siblingnya. Sibling dari yang mau kita hapus tadi berapa sih notnya? Ternyata ada yang 3 not, ada yang 2 not kan di sini. Nah, terus kita pakai yang mana? Kita usahain pakai dulu yang ada yang 3 not. Kalau misalkan ada yang 3 not, kita pakai yang 3 not. Kalau misalkan nggak ada gitu ya, nggak ada yang 3 not, berarti kita pakai yang 2 not. Nah, kita coba yang 3 not ya. Di sini katanya disuruh push nilai tersebut. Nilai dari, misalkan, kita kan harus pilih dulu parent-nya nih. Di sini, maka ambil satu nilai dari 3 not. Kita harus ambil salah satu nilai dari parent yang ini. Kita ambil angka 13. Kita keep dulu. Terus di sini disuruh push nilai tersebut dari sibling ke parent. Jadi dari ada nilai yang di sini, nilai yang dari 4 atau 10 ini, kita harus push ke parent-nya antara 4 sama 10. Kita coba pilih 10 ya. 10 kalau misalkan di push ke atas, nih si 10 jadi dia ada di parent. Berarti nanti kan tinggal sisa 4 doang ya. Di bawah terus tinggal sisa 4 doang. Jadi 10-nya ada di sini. Nah, terus yang 13 gimana? Yang 13 dia bakal turun ke bawah. Jadi anaknya dari si parent yang ini. Kalau nggak kebayang, aku coba simulasiin. Tadi itu mau ini berapa ya? 35 ya? Oke. Kita mau dia 35. Berarti hal yang pertama kita cari 35-nya. Udah dapet 35, kita pilih predecessornya. Si tadi 22 kita ke atasin. Habis itu coba aku ulang lagi. 35 ya. Habis itu kita pilih si 13. Tadi kan kita keep ya 13-nya. Terus kita push dulu nih si 10. Si 10-nya jadi di parent. Berarti kan 10-nya sama nih, sama dengan 22. Nah, si 13-nya kemana? Si 13-nya kita turunin. Jadi ada 4, ada 13, ada 37 si anaknya. Itu untuk yang delete 35. Ada yang mau tanyain nggak? Sebelum lanjut lagi ke delete 65. Kita delete yang ini. Nggak ada ya? Oke, langsung lanjut aja. Aku coba yang snipping tool sini aja deh. Snipping tool. Aku taruh ke bawah. Sekarang kita mau nge-delete si 65. Kita delete, kita harus nyari dulu predecessornya. Karena dia kan punya anak nih. Pasti punya predecessor atau successor. Kita pakai predecessor. Predecessor dari 65. Kurang dari 65, tapi yang paling besar. Si 50 kan artinya. Ya udah berarti si 50 ini dia bakal ngeganti si 65. Nah, sekarang jadi masalah lagi, si 50 ini kan harus kita hapus nih. Si yang node yang ini yang udah gak ada ini nih. Kita mau hapus
sini itu jenisnya apa sih? Jenisnya itu kan 2 not ya. Terus kita cek sekarang parentnya. Parentnya itu kan si 50. Si 50 ini bentuknya itu adalah 2 not. Berarti kalau 2 not, parentnya mana ya 2 not? Nah ini. Kita bakal ambil yang sebelah sini parentnya. Terus kita cek siblingnya. Sibling dari yang mau kita hapus teh, berapa sih siblingnya? Siblingnya kan ini ya. Siblingnya itu 3 not. Ini 3 not. 3 not. Oke, itu 3 not lah. Yang dilakuin apa? Yang dilakuin adalah kita ambil satu nilai dari parent. Oke, berarti kita keep. Nih, kita ambil satu nilai dari parent, si 50 berarti. Dan push salah satu nilai dari sibling. Kita push nilai salah satu nilainya. Antara 68 sama 78. Kita push 68. Kalau 68 di push, berarti kan nanti 68 jadi di sini ya. Jadi di si parentnya nih. Di sini ada 78. Nah, terus yang tadi kita keep nih si parentnya si 50 tadi kemana? Ke bawah. Si 50-nya bakal di sini. Jadi ini bentuknya 2 not juga, di sini juga bentuknya 2 not. Oke, coba ilustrasiin. Tadi dilihat berapa ya? 65 ya. Kita nyari predecessor. Dapat 50, ganti. Nah, karena tadi sesuai aturan yang ini, makanya tadi kita bakal keep si 50-nya, terus kita push dulu si 68 jadi parent. Habis itu si 50-nya ya berarti kan jadi child-nya. Itu untuk yang delete 65. Sekarang terakhir, delete 10. Nggak ada yang tanyain. Sebenarnya ini tinggal baca-baca ini lagi apa? Masuk ke aturan lagi terus-terusan kayak gitu. Ini aku delete 10 ya sekarang. Oke, aku coba delete 10. Sekarang kita mau nge-delete 10. Di 10, kalau kalian misalkan kalau ada yang baru banget gitu ya, baru kenalan sama 233, mungkin takut ada yang salah baca nih. Misalkan kayak di sini, jika Livia sudah 3 not, oh iya 10 ini kan udah 3 not ya, kita langsung hapus aja udah. Nanti jadinya kayak 45, 20, 22, terus 4, anaknya gitu, ini 4, 13, 37. Nah, nggak kayak gini ya. Kenapa nggak kayak gini? Karena kita kan ngikutin konsep dari BST nih. Jadi kalau misalkan ada yang mau dihapus, kita harus nyari dulu penggantinya. Kalau misalkan nggak ada penggantinya, berarti kita bisa langsung hapus aja. Contohnya, kalau misalkan kita mau hapus 4 kayak gitu, ini kan udah live ya. Kan nggak harus ada yang diganti nih, bisa dihapus aja langsung gitu. Tapi kalau misalkan kayak 10, dia kan punya anak nih, pasti punya predecessor atau successor. Berarti kita harus cari dulu itunya. Predecessor dari 10 berapa? Yang kurang dari 10, tapi lebih paling besar. Tapi jangan ngelewatin 10, si 4 kan. Ya udah, berarti nanti si 10 ini, aku coba hapus dulu. Si 10 ini bakal diganti nih sama 4. Nah, sekarang masalahnya si 4 ini kan, yang di bawah ini kita mau delete nih si not ini. Kita cek, leave-nya kan 2 not. Sekarang kita cek parent-nya 3 not atau 2 not. Ternyata 3 not, berarti masuk ke sini. Masuk yang aturan ini. Sekarang kita cek siblingnya. Siblingnya kan si 13 sama si 37 ya. Siblingnya itu jenisnya 2 not kan. 2 not berarti masuk yang mana? Masuk yang sini kan. Nah, yang bawah ini. Kalau di 2 not di sini dikasih tahu buat parent menjadi 2 not. Jadi si 44 sama 22 ini kan parent ya. Ini tuh parent. Jadiin 2 not. Kalau jadiin 2 not kan otomatis salah satu harus ada yang nggak ada di sini kan. Misalkan si 22-nya aja gitu yang di sini, atau misalkan si 4-nya aja gitu yang di sini. Nah, di sini berarti kita harus jadiin 2 not, terus dan gabungkan not dengan siblingnya. Jadi salah satu dari yang si parent ini, parent yang ini nih, nah salah satunya harus di merge dengan siblingnya. Misalkan contohnya siblingnya si 13, nanti berarti harus ada yang di merge dengan si 13. Kita coba hapus dulu bentar. Nah, kita coba pilih si ini ya, si 4. Kita keep dulu 4-nya. Karena kan tadi suruh jadiin 2 not ya.
si yang ininya. Berarti kita keep 4-nya. Jadi kita mau ngelepas 4, tapi nggak tahu nanti digimanain 4-nya. Kita baca lagi tadi yang gabungkan node dengan siblingnya. Nah, si yang 4 tadi ini, kita gabungkan dengan siblingnya. Siblingnya kan 13. Berarti kita merge. Berarti ada 4, ada 13 ya. Nah, nanti jadi kayak gini. Ini ke sini. Kayak ini hapus ya. Berarti si 4 ini udah nggak ada kan? Soalnya tadi udah dipinjam nih. Nanti nyisain si 22 aja. Ini ada chat. Nah, ini yang aku agak bingung juga. Si milihnya antara si 4 sama 22 kayak gitu-gitu ya. Milih-milihnya antara mau yang 4 atau yang 22. Kayak tadi juga di atas mau yang berapa ya? 10 atau berapa gitu. Kalau yang dari pengalaman aku ngerjain latihan, itu tuh kayak kebanyakan ngelogikanya gitu. Misalkan kalau kita ambil 4 gitu ya, kan nanti bakal jadi 22. Berarti kan nanti nyisainnya ada yang di kiri kan. Di kiri itu bisa aja 4 sama 13-nya. Kalau yang sebelah kanan dari 22 kan bisa 37. Nah, kalau milih yang si 4-nya di keep gitu ya. Jadi yang diturunin teh si 22 gitu. Nanti teh berarti kan otomatis si 13 itu kan ada di sebelah sini ya, sebelah kanannya si 4. Berarti misalkan ini 13. Terus ini juga ada 22 kan, berarti di merge dengan si siblingnya satu lagi ada 37. Jadi kayak gini kan ya? Iya, jadi kayak aku juga kurang tahu sih maksudnya milihnya gimana. Soalnya nggak terlalu dijelasin. Tapi kalau dimasukin kayak ngelogik aja gitu. Kalau misalkan kayak suruh milih antara yang pilih yang 10 gitu atau enggak yang 22. Misalkan kalau kurang ngerti gitu ya, kayak biasanya aku ngerjain dua-duanya. Coba misalkan kalau 4-nya kita keep, si dua-duanya kayak gini, nanti jadi kayak gimana gitu hasilnya tuh. Ini kan harusnya tuh enaknya tuh kan ini ya, kiri kanan. Jadi misalnya kayak ada yang lebih kecil dari si 4 gitu harusnya. Contohnya kayak si ini nih, si 4, si 22. Si 22 itu lebih kecilnya kan enak nih, ada 4 sama 13 gitu. Terus nanti lebih besar dari 22 ada 37. Nah, aku belum nemu sih maksudnya kayak yang bakunya gitu harus kayak gimana. Masih bisa cuman nyoba-nyoba aja. Jadi lebih enaknya yang mana gitu. Nggak tahu deh, kayaknya dua-duanya bener. Kalau misalkan ngelihat dari pernyataan ini mah. Tapi kebanyakan rata-rata dibikin kayak jadi enak gini. Kalau aku coba lihat simulasi ya, simulasi juga ngambilnya yang enak kayak gitu. Coba tadi itu mau dilihat berapa sih? Aku lupa, 10 ya. Aku mau dilihat 10 deh. Kita cari 10-nya, terus kita cari predecessornya, kita ganti jadi 4. Karena ini bermasalah, kita merge. Tuh, jadi kayak gini hasilnya. Yang kita ambil tuh si 4-nya yang tadi parent itu tuh. Terus kita merge dengan si yang sibling tadi, si 13 kan siblingnya, kita merge dengan 4. Nanti hasilnya jadi kayak gini. Jadi 45, 22, ya, jadi sama. 37, 50, 75. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin ada yang ini nggak? Ada yang udah sering nyoba gitu di 23 tri. Jadi tahu kapan harus pakai yang pakai yang salah satu yang kiri atau yang kanannya. Kalau aku baru sampai ini aja sih. Kalau misalkan kayak tadi ada nih yang tri misalkan pengen hapus gitu. Sibling itu ada yang 3 tri nih, ada yang 3 tri, ada yang 3 node, ada yang 2 node. Kita harus prioritasin si yang 3 node. Jadi kita nggak bisa milih yang 2 node dulu. Kita harus pilih yang 3 node nih, yang ini dulu. Mana ya? Nah, yang 3 node kayak gini dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum masuk ke FPL nih. Coba ngotret. Aku tunggu semenit kali ya, sampai 2.18. Oh ya, ini berlakunya si yang mana ya? Si yang aturan tadi teh di 23 tri aja. Kalau aturannya di B3 itu 23 tri itu kan sama aja kayak 3 ini ya, B3 yang ordernya 3 atau yang maksimalnya 3. Jadi kalau kalian tahu rumus dari B3 itu kan elemen key-nya, elemen key itu nih yang kayak gini, si data-data ini. Yang kalau misalkan 3 order berarti si elemen key maksimalnya itu
3 kurangi 1, jadi 2. Jadi maksimal 2. Tapi kalau misalkan, kalau si children-nya, maksimal dari children-nya, itu si ininya sendiri. Jadi kalau misalkan ada B3 order 5 deh, berarti maksimal dari key-nya berapa? Dari key itu maksudnya dari si kotak-kotaknya nih, harus ada berapa? 5 kurangi 1, berarti 4. Berarti maksimalnya cuma ada 4 ini, 4 key ini. Tapi untuk si children ya, dia bisa 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu. Jadi untuk B3. Kalau insert 2 pertama, mending jadiin leaf atau not? Insert 2 yang mana? Di yang mana sih ini tuh? Tadi ada yang nanya, tapi aku agak kurang ngerti pertanyaannya. Kalau insert 2, di yang not yang mana? Yang paling terakhir ya, yang ini? Insert angka 2 gitu? Oh, insert pertama kali. Untuk yang not berapa? Kalau misalkan aku clear ya, ini aku clear. Jadi maksudnya gini gitu. Misalkan aku insert 10, terus misalkan aku mau insert 15, ini maksudnya insert kedua kali tuh. Nah, gini, kan ini tuh 2, 3 tree ya. 2, 3 tree itu, ini ada di VBL sih sebenarnya kalau insert tuh. 2, 3 tree itu kan sama aja kayak 3 order. Kalau 3 order artinya si key-nya itu maksimal 2 kan. Berarti kita harus maksimalin nih, misalkan kayak ada 10. Kita mau insert 10 ya. Terus kita mau insert selanjutnya lagi, misalkan 15, atau misalkan aku insert lebih kecilnya deh. Ini kan kalau lebih besar kayak gini. Kalau aku insert lebih kecilnya ya, aku skip back. Nah, aku insert 5, dia nggak bakal jadi leaf, dia tetap ngisi dulu si key-nya. Nah, sekarang karena maksimalnya 2, 3 tree itu cuma 2 key kan, cuma ada 2 key. Kalau misalkan kita insert lagi, baru ini bakal berubah. Misalkan aku insert berapa ya? Aku insert 15. Jadi, kalau di insert itu, kan ini 5, ini 10. Ada 15 kan di 2, 3 tree itu ingat aja harus diurutin. 5, 10, berarti di sini 15 kan. Nah, yang di push di mana? Yang jadiin ke atas, yang jadiin parent-nya. Yang di tengah-tengah antara 5, 10, 15. Kita push ke atas. Jadi nantinya 10, di sini ada 5, di sini ada 15. Ini kalau insert ya. Aku coba insert nih. Nah, dia bakal nge-push yang di tengahnya. Gimana kalau yang misalkan, ini kan enak ya, kalau misalkan ganjil tuh gimana kalau yang genap misalkan ada 5, ada 10 gitu, ada 12, ada 15. Nah, kalau yang ini tuh ada 2 cara. Cara yang pertama tuh kita bisa milih yang si 10-nya di push, atau kita bisa milih yang si 12-nya di push. Aku coba contohin deh. Ini jadiin 3 ya. Jadiin 5 berarti, ya benar, jadiin 5. Aku coba insert 5. Aku coba insert 12, terus aku insert 10. Dia bakal tetap nih, masih tetap, karena kan maksimalnya sampai 4 ya. Harusnya 3 deh. Ini maksimal degree-nya yang 4 deh. Kok 5 sih? Salah tadi. Ini 5, aku masukin 12. Masukin 10. Nah, karena dia masih bisa ngisi ininya, karena kan dia itu tadi tuh kalau ordernya 4 itu kan berarti maksimal 3 ya. Kalau kita tambah 1 lagi 15, dia bakal nge-push salah satunya ke atas. Aku coba insert 15 berarti. Nah, di sini yang di-push dia si 10. Jadi kalau misalkan yang di-push ya si 10, berarti si 5 yang di split-nya itu si 12 sama 15 ini. Ya, yang di split itu antara 5 sama si ini ya. Jadi kalau mau ngotret ya, ini kan ada 5, aku coba hapus lagi deh. Nah, ini kan aku mau ambil misalkan si 10-nya yang di push. Coba 10-nya taruh aja di atasnya, di sini. Jadi nanti hasilnya jadi 10, si 5-nya sendiri, si 12 sama 15-nya barengan. 12 sama 15-nya.
Nah, gimana kalau yang 10? Kalau yang 12 gitu. Kalau yang 12-nya yang di ke atas ini yang di push, berarti si 12-nya kita taruh di sini nih, ditaruh misalkan 15. Ini 12, berarti jadi kayak gini, 12. Yang ini si 5 sama 10-nya dia bakal jadi ngegabung, jadi 3 not ya. Nah, si 15-nya dia bakal sendiri. Itu kalau insert. Gimana, Arvin? Aman? Aman, oke. Itu untuk insert ya. Untuk insert, jadi pokoknya di 2, 3 tree itu harus diurutin dulu. Kalau misalkan ini belum belum maksimal gitu, si key-nya belum ada maksimal, misalkan masih kosong, kita bisa tambah satu lagi. Tapi kalau misalkan udah penuh kayak gini, baru kita harus salah satu push, jadiin parent salah satunya. Kayak gitu. Aman ya? Kalau aman aku masuk ke VL deh. Oke, aku masuk ke VL aja ya. Sekarang masuk ke VL. Nah, di sini ada catatan. Aku coba share dulu deh catatannya. Kok ke Arvin doang? Salah. Download. Nah, itu untuk catatan ngebalancing ya. Jadi aku langsung aja nih, coba contohin. Di sini ada step pertama kita harus nge-add dulu 50. Kita coba buat dulu deh si node-nya. Sini kita coba add 50. Kalau bisa step by step ya. Soalnya kalau aku diajarin sama Bu Eva, kayak harus enak step by step kayak gitu. Disuruhnya. Jadi misalkan pertama nih add 50, aman. Terus kita sekarang ini jangan lupa misalkan balancing-nya. Ini kan balancing-nya yang kirinya kan, subtree kirinya kan 0 ya. Nggak punya apapun ketinggiannya. Ini juga 0, berarti balance faktornya 0. Terus kita lanjut lagi. Sekarang kita mau lanjut. Sekarang mau tambah 30. Plus 30. Kalau plus 30, FVL itu kan sama kayak BST ya. Berarti kalau 30 itu kan kurang dari 50. Berarti di sebelah sininya, di sebelah kirinya. Kita jadiin anak. Nah, terus kita balancing lagi. Kalau 30 kan balance faktornya kan 0, 0 ya. Kalau si 50, dia punya 1 nih. 1 dikurangi 0 kan, nggak ada. Sama dengan 1. Nah, kalau di FVL masih aman 1 itu. Jadi kalau 1 itu masih aman, 0 itu masih aman, min 1 juga masih aman. Tapi kalau udah min 2, min 3 atau enggak jadi 2, 3 kayak gitu itu udah enggak aman, harus di balancing, harus coba dirotasi. Oke, ini masih aman. Sekarang coba add lagi 20. Kita coba add 20. 20 itu kan kurang dari 50, kurang dari 30, berarti jadi anak kirinya si 30. Nah, di sini kita coba balancing lagi, kita coba hitung balance faktornya. Yang 20 ini kan 0. Terus yang 30 ini kan 1 dikurangi 0 kan, nggak ada. Berarti jadi 1. Terus yang atas, nih. Yang atas itu balance faktornya 1, 2. 2 dikurangi, ini nggak ada kan, 0. 2 kurangi 0 sama dengan 2. Nah, di sini yang jadi masalah. Tadi kan dikasih tahu nih, kalau AVL itu nggak boleh 2, maksimal itu 1 atau min 1. Berarti kita harus rotasiin. Yang rotasinya yang mana? Karena ini kasusnya itu lurus ke kiri nih. Berarti kita harus rotasiin si 30 ini ke sebelah kanan. Kalau kita lihat catatan, nih, kan di situ ada 4 ya, cuma ada 4 sebenarnya di AVL tuh untuk konsep yang dasar bangetnya. Ada yang lurus ke kanan, ada yang lurus ke kiri, ada yang belok kayak gini nih, nyiku kayak gini. Tapi nyikunya ada yang ke kanan, condongnya, ada juga nyikunya yang condong ke kiri. Kalau yang tadi di kasus yang ini, berarti kan yang ini ya, lurus ke kiri, lurus ke kiri. Berarti si 30
Ini ada yang ini, oke. Berarti 30 kita bakal coba rotasiin. Nah, kita bakal rotasiin si yang ini. Pokoknya kalau ada yang lurus kayak gini, yang dirotasiin yang di tengah aja. Dirotasiinnya kemana? Ya berarti ngikut aja logika nih, harus ke kanan. Kita coba tulis dulu. Kok nggak bisa sih? Nah, kita coba tulis misalkan balancing gitu. Rotasi ke kanan. Nanti jadinya kayak gimana sih kalau dirotasiin? Kalau dirotasiin tuh jadi kayak gini. Si 30 jadi di atas, 50 jadi di bawah. Nah, jadi kayak gini. Kalau kalian ragu gitu ya, ngerotasiinnya bener atau enggak kayak gitunya, kalian bisa pakai logika aja. Si 50 itu udah benar belum sih? Lebih dari 30 gak sih? Secara BST, secara binary search tree, benar kan? 20 juga lebih kurang dari 30. Oke, berarti ini udah benar. Ini untuk yang si 30 nih. Aku coba kotakin. Nah, ini untuk plus 30. Sekarang, ini plus 20 ya? Salah. Nah, sama sini aja. Jadi kalau di plus 20 kita harus rotasiin. Sekarang kita bakal plus 10. Berarti yang udah hasil jadi ini, kita coba bakal tambah 10. Ini aku tambah sini. Plus 10. 10 ada di mana sih kalau secara BST? Berarti kan ada di kurang dari 20 ya. Kurang dari 30, kurang dari 20, berarti dia jadi anak kirinya si 20. Oh iya, jangan lupa yang ini. Yang ini cek juga balance faktornya. Ini 0, ini 1 kurangi 1 sama dengan 0. Aman ya, berarti udah balance. Yang ini juga kita cek balance faktornya kalau dari tambah 10. Ini 0, ini jadi 1 kurangi 0 itu 1, yang ini 1, 2. 2 kurangi, ini 1 kan. 2 kurangi 1 sama dengan 1. Ini aman nih. Balance faktornya masih 1. Sekarang kita tambah lagi nih. Kita harus tambah berapa lagi ya tadi tuh? Kita bakal tambah 15. Plus 15. 15 bakal disimpan di kurang dari 30, lebih dari kurang dari 20 juga, tapi lebih dari 10. Berarti ada di sini 15. Nah, sekarang balance faktornya. Ini aku coba hapus dulu. Balance faktornya ini 0. Ini 0 kurangi 1 min 1. Yang ini 1, 2. 2 dikurangi, dia kan nggak ada nih yang ininya, 0. 2 kurangi 0 sama dengan 2. Nah, di sini yang masalah. Ini aku coba geser dulu kali ya. Soalnya sama kayak 20. Nah, oke. Ini yang jadi masalah di sini, di 20. Berarti kita harus ngebalancing. Ngebalancingnya gimana? Kita balancing yang siku ini. Segini dulu. Oke, kita coba balancing. Coba kopas dulu. Aku tulis rotasinya gimana nanti dulu. Kita cek ya. Karena nyikunya itu ke kanan, ke kiri, ini ke sini. Kalau nyiku itu, kita harus mulainya dari yang paling bawah, si 15. Si 15 jadi kita harus rotasi dulu nih ke kiri. Kalau kita lihat catatan deh. Nah, yang ini. Si yang paling bawah ini, kita harus rotasiin dulu. Baru nanti kita rotasiin lagi. Jadi kalau yang siku itu harus 2 kali. Double rotation. Berarti si 15 ini kita bakal rotasiin. Kita tulis aja di sini. Rotasi kemana ya? Lupa. Dari kiri kanan. Ke kiri ya? Oh iya. Ini udah ada tanda panahnya. Kita bakal rotasi ke kiri. Cara rotasinya gimana? Ini aku hapus. Si 15, kita kan bakal rotasi. Kita jadiin dulu lurus antara segini nih. Kita bakal jadiin lurus dulu. Cara jadiin lurusnya, ya udah berarti kan ini kita rotasiin 15-nya. Kalau ada jadi baru. Nah, ini 10-nya di sini. Jadi kita buat dulu jadi lurus kayak gini. Nah, kalau udah lurus kayak gini, kalau kita hitung lagi ya balance vektornya, ini 0,
Ini 0, ini 1 kurangi 0 itu 1, yang ini 2 kurangi 0 itu 2 kan. Nah, ternyata kan masih ada, soalnya kita harus double rotasi lagi. Yang harus dirotasi apa? Kalau misalkan udah lurus kayak gini nih, udah condong ke kiri, si 15 kan ya. Si 15 harus dirotasi ke kanan. Sekarang kita rotasiin ke kanan. Kita copy, aduh. Kita rotasiin, rotasi ke kanan. Cara rotasinya berarti si 15, udah jadiin aja di atasnya. Ini jadi anaknya. Ini aku coba rapihin. Nah, dia bakal jadi kayak gini. Jadi 2 kali rotasi nih. Kalau misalkan kita mau nge-add 10, kalau kita mau nge-add 15, kita bakal rotasi dulu pertama ke kiri, terus rotasi ke kanan. Nanti hasilnya jadi kayak yang sebelah sini. Aku coba kotakin untuk si 15. Ini kalau kita hitung balance faktornya, ini 0, ini 0, ini berapa ya? 1 kurangi 1, 0, terus ini juga 0, 1, 2. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, udah balance nih. Balance faktornya 1. Sekarang tambah lagi 5. Oh, masih ada ternyata. Coba aku tambah 5 ya, sekarang tambah 5. Kita mau tambah 5, kita hapus dulu ini. Nah, kalau misalkan tambah 5, di base itu ada di mana sih? Ada di sebelah sini kan ya? Kurang dari 30, kurang dari 15, kurang dari 10. Berarti 5 itu ada di sebelah sini. Dia bakal jadi anak dari 10. Sekarang ini aku coba geser dulu. Nah, sekarang kita hitung balance faktornya. Jadi kalau DVL tuh harus terus-terusan hitung balance faktor. Ini 0, 1 kurangi 0, 1. Ini 0, 1, 2. Berarti 2 dikurangi 1. 2 kurangi 1 sama dengan 1, masih aman. Terus sekarang cek yang ini, coba ini 0. Sekarang cek ini 1, 2, 3. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, di sini nggak balance. Berarti kita bakal nge-balancing yang ini nih, yang segini. Soalnya kan nggak balance-nya ada di sini. Berarti kita bakal nge-balance yang ini. Caranya bisa kayak gini. Kita bakal pakai yang lurus saja. Kita pakai yang lurus saja. Kita bakal balancing tadi ya, yang ini. Kalau balancing yang sebelah sini kan kita tahu nih, yang bakal di balancing itu si 15-nya, soalnya lurus. Kita tulis rotasi ke, ini aku belum tahu rotasinya ke berapa, kemana. Kita coba rotasiin. Kita kan tadi mau, ini aku hapus dulu. Nah, kita kan tadi yang nggak balance itu yang sebelah sini ya, yang ini. Berarti kalau lurus kayak gini kan, yang di tengah yang dirotasiin. Nah, yang ini, 15, kita rotasiin ke sebelah kanan berarti. Kalau rotasi ke sebelah sini. Kita cek. Nah, kita bakal rotasiin ke sebelah kanan. Kalau rotasi kayak gini, si 15-nya jadi root. Soalnya kan tadi 30-nya jadi root ya. Nih, si 30 ini, ya udah di sebelah kanannya aja, sebelah sini. Nah, si 20, kita nyesuaiin. Karena si 20 itu lebih dari 15 kan, nah, tapi kurang dari 30, dia bakal jadi anaknya si 30. Dia bakal jadi kayak gini. Hasilnya, kalau udah di balancing, jadi kayak gini. Kalau udah dirotasi, tadi itu rotasi ke kanan ya. Nah, hasilnya jadi kayak gini. Dari tadi kalau misalkan ditambah 5, karena nggak balance, 2 nih faktornya, balance faktornya, dia bakal jadi kayak gini hasilnya. Kalau dihitung lagi berarti ini 0, ini 1 ya, ini 0, 0, ini 0 juga, terus ini 1, 2. 2 kurangi, susah banget. 2 kurangi 1, 2. 2 kurangi 2 sama dengan 0 kan? Kayak balance faktornya. Udah bener nih. Terakhir, kita tambah 25. Oke, ini ya terakhir nambah 25, habis itu kita ke delete. Plus 25.
Aku hapus balance faktornya. Kalau misalkan aku tambahin 25 ada di mana sih? 25 itu kan lebih dari 15, terus kurang dari 30, kita cek 20. 20 itu sama 25, kan lebih besar ya 25, berarti dia di sebelah kanannya. Sini 25. Dia bakal jadi kayak gini. Ini aku coba geser, biar agak, nah, bakal jadi kayak gini. Kalau kayak gini, coba cek deh balance faktornya. 0, 1, 0, 1, 2, berarti 2 dikurangi 1 sama dengan 1, ini 0, ini 1, ini 1, 2, 2 dikurangi 1, 2, 3. 2 kurangi 3 sama dengan min 1. Berarti balance nih. Binary search tree kayak gini tuh balance. Oke, untuk tambah kayak gini, ada yang mau ditanyain nggak? Sebenarnya konsepnya tambahin. Oh iya, lupa ini. Si 25 lebih dari 20, ya benar. Makasih itu udah diingatin. Iya benar-benar. Si 25 ini lebih dari 20, tapi kurang dari 30. Ini gambarnya. Nah, harusnya kayak gini sih. Enaknya. Oke. Ada yang mau ditanyain untuk insert? Insertnya sama kayak BST, tapi selalu balancingnya jadi bukan ditambah dulu kayak BST ya. Kan BST bisa aja tambahnya kayak gini gitu. Banyak dulu gitu, baru di balancing. Enggak kayak gitu. FPL tuh setiap kali nemu udah kayak gini nih, udah nggak balance, dia bakal balancing. Kalau misalkan nemu nggak balance lagi, dia bakal balancing lagi kayak gitu. Jadi nggak ada yang kasus misalkan udah banyak gitu ya yang nggak balance-nya, baru kita balancing. FPL tuh satu-satu. Jadi dari awal juga, dari insertnya juga udah di balancing. Jadi bukan dari binary search tree gitu ya. Misalkan binary search tree-nya kayak gini, banyak banget nih yang nggak balance-nya, baru jadiin FPL gitu. Nggak kayak gitu. Terus keuntungan dari FPL tuh apaan sih? Keuntungan dari FPL tuh enak kalau misalkan mau nge-search ya. Jadi nge-search tuh misalkan kita mau nge-search berapa ya? Misalkan ini mau nge-search 20 gitu ya. Jadi cuma cuma dua kali gitu. Tapi kalau misalkan datanya gimana? Kalau misalkan yang kayak gini gitu, si binary search-nya tuh, si 20-nya tuh misalkan miring banget gini nih. Jadi kita harus ngeceknya teh beberapa kali gitu. Nah, kalau di FPL kan udah balance, jadi enak nge-search-nya tuh. Cuma repotnya ya ini, pas di insert-nya harus di ini balancing gitu. Insert nggak ada ya? Nggak ada yang ditanyain. Kita masuk ke delete nih. Cuma nge-delete sekali aja. Kita coba delete angka 5. Sini kita coba. Kita mau delete 5. Di FPL sama kayak di binary search tree juga. 5 itu ada successor predecessor gitunya nggak? Oh ternyata 5 itu kan leaf ya. Dia nggak punya anak nih. Berarti dia nggak ada successor predecessor. Berarti kita bisa langsung hapus. Kita hapus. Nah, kalau udah dihapus, kita harus hitung ininya juga, balance faktornya juga. Kalau misalkan ada yang nggak balance, berarti kita harus balancing. Coba ini, minimal udah dihapus nih. Sekarang kita hitung balance-nya. Ini 0. Coba ini berapa ya? Ini 0. Ini tuh 0 kurangi 1 min 1. Ini balance. 1, 2. 2 kurangi 1 sama dengan 1. Ini balance nih semuanya. Ini coba sekarang. 1 dikurangi 1, 2, 3. Nah, pokoknya yang terdalam ya, kalau misalkan mau nyari tinggi antara kiri kanan. Berarti 1 kurangi 3 sama dengan min 2. Nah, di sini nggak balance. Kalau kayak gini berarti kita harus balancing yang sini nih. Menyiku. Soalnya kalau yang sebelah sini 1, 2, 1 kurangi 2 masih min 1. Berarti kita harus coba balancing yang ini, yang nyiku. Oke, kita coba balancing yang siku ya. Rotasi, tar dulu mikirnya. Kita coba yang siku. Yang siku itu kan ini kan ada 30, ada 15, ada 30, ada 20. Berarti yang bakal kita rotasiin si 20-nya. Si 20-nya kita bakal rotasiin dulu nih ke sebelah sini.
Kita rotasiin, aku ini kayaknya harus dihapus dulu. Kita rotasiin si 20-nya, jadi parent-nya. Si 30 jadi di bawah. Berarti otomatis kan, ini aku giniin. Nah, si 25 otomatis kan dia bakal di lebih dari ini ya, kurang dari 30. Ini sebelah sinian dikit. Nah, dia bakal jadi kayak gini. Kalau itu dihitung lagi, ini masih nggak balance. Coba ini 1 dikurangi 1, 2, 3. 3 kurangi 1, 1 kurangi 3 min 2 ya? Ya, min 2. Masih nggak balance nih. Berarti kita harus balancing yang sebelah sini. Kalau balancing yang sebelah sini berarti si 20-nya aja tinggal ke atasin. Tinggal dirotasi ke sebelah sini, ke sebelah kiri. Kita coba rotasin lagi. Soalnya kan tadi siko ya, berarti kita harus double rotasin. Si 20 jadi di atas, 10, 15. Nah, dia bakal jadi kayak gini. 30, 25. Oke, hasil akhirnya bakal jadi kayak gini. Coba aku samain kayak di simulasi deh. Tadi tuh kita nge-insertnya banyak banget ya. Insert 50, coba insert 30, terus insert 20, insert 10. Nah, tadi yang di balancing ya. 50, 30, 20, terus 10. Habis itu 15. Habis itu 5. Terus 25. Oke, kalau kita lihat hasil jadinya sebelum di minus 5, 10, 15, terus ini ada 30, 20, 50, 25. Oke, sekarang kita mau remove 5 ya. Kita remove 5. Limanya dihapus, habis itu kita cek balance faktornya. Ternyata di 15 balance faktornya min 2, dia bakal balancing, terus bakal balancing lagi. Nah, hasil jadinya jadi 10, 15, 20, 30, 25, 25. Oke, untuk KVL, ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, masuk ke graf nih. Aku tunggu 1 menit ya. 2 jam 47. Oh ya, untuk kisi-kisi aku nggak dapat banyak, ini nggak dapat banyak bocoran. Soalnya si ibunya bilang katanya bisa ngerjain 1 minggu. Jadi coba belajar aja. Tapi kalau yang ngodingnya katanya sampai tri aja, jadi nggak ada ngoding ke graf gitu. Ke graf kayaknya nggak ada ngoding deh. Ke hashing juga kayaknya nggak ada gitu. Pokoknya katanya tri aja. Jadi tri itu apa aja ya? FVL berarti 2-3 tri, meren gitu, ada ngodingnya. Terus sama satu lagi teh RBT gitu. Tapi kayaknya paling memungkinkan sih yang FVL ya. Soalnya rata-rata kelas-kelas lain juga pada banyaknya ngoding itu di FVL. Oh ya, nanti di terakhir juga bakal dikasih catatan ngodingnya kok. Nggak ada ya, udah 247. Mungkin Audrey udah bisa ini. Oke. Kamu yang share screen ya? Full stop share ya? Oke, sekarang masuk ke graf. Jadi di graf itu kan dia biasa suka ada 2 soal. Yang pertama itu bobot terkecil grafnya atau minimum spanning tree-nya, sama ada shortest path-nya. Nah, ini pertama tuh buat yang minimum spanning tree itu dia ada dua cara. Yang pertama itu pakai Kruskal sama pakai Prim. Jadi misalkan pertama kita mau ngerjain pakai yang Prim dulu. Nah, kalau buat yang Prim itu kita tuh pertama tuh caranya kita pilih not mulai dari mana aja. Misalkan dari A, C, D, ya ini bebas pilih. Misalkan di sini mulainya kayak biasa aja dari A.
Nah, terus kita tulis nih di A tuh dia punya jalur kemana aja. Pertama itu kan A punya jalur ke B, yaitu sebanyak 4. Sama A juga punya jalur ke C, yaitu sebanyak 4. Nah, terus kita pilih yang paling kecilnya. Nah, ini kan yang paling kecilnya nggak ada ya, sama-sama 4. Yaudah kita pilih yang A ke B aja. Jadi kita bakal masuk ke sini. Nah, udah gitu kita berarti sekarang udah punya not A sama udah punya not B. Terus kita cek juga B-nya. Nah, B itu dia punya jalur kemana aja. Ternyata dia cuma punya jalur ke C doang. Yang ke A kan tadi udah ditulis, jadi nggak usah. Jadi kita tulis dari B ke C. Itu dia ada 2. Kalau kayak gini berarti kita otomatis pilih yang paling kecil dari A ke C sama dari B ke C. Ternyata yang paling kecil ini. Jadi kita pilih yang B ke C. Nah, dari itu sekarang kita udah punya 3 not. Udah ngelewatin not A, not B, sama not C. Terus kita cek lagi si C, dia punya jalur kemana aja. Kita tulis aja, kan dari C ke D ada 3, dari C ke E ada 4, sama dari C ke F ada 2. Terus kita cek lagi dari atas, yang paling kecilnya itu bobotnya mana. Yang ternyata yang paling kecil itu kan yang C ke F. Nah, yang C ke F itu kan dia 2. Berarti kita pilih aja yang ini. Udah gitu, berarti sekarang kita udah ngunjungin not A, not B, not C, sama not F. Nah, udah gitu, kita cek lagi yang F-nya. Yang F itu dia punya jalur kemana aja? Punya jalur ke E. Itu sebanyak 3. Kita cek lagi dari atas, yang mana yang punya jalurnya paling kecil. Nah, yang punya jalur paling kecil kan ada C sama D, itu 3. Sama ada F ke E, itu 3. Kita pilih yang atas aja, yaitu yang ini. Yang C ke D. Ini. Terus sekarang yang D-nya. Yang D dia punya jalur ke E doang. Nah, dia punya 3. Terus kita cek lagi yang belum dipilih yang ini, yang 3, yang F ke E. Beda, berarti kita pilih lagi. Nah, buat yang prim, cara yang prim itu kayak gini. Jadi intinya kita harus ngelewatin semua not. Nah, ini kan kita udah punya, kita udah ngelewatin semua not, terus kita tambahin aja. Berarti 4 tambah 2. Jadi minimum spanning tree-nya itu 14. Ini udah kelewatin semua. Ini buat yang prim, kayaknya dia mau tanya dulu. Kalau nggak ada lanjut aja ya. Berarti sekarang ke kruskalnya. Nah, kalau buat yang kruskal, kita itu ngurutin dulu aja dari yang paling kecil ke yang paling gede. Di sini kita urutinnya berdasarkan jalurnya ya, jalur yang terkecilnya. Nah, ini jumlah bobot yang terkecilnya. Berarti kan yang paling kecil itu ada 2. 2 itu apa aja? 2 itu dari B ke C, terus dari C ke F, terus juga dari C ke D, nah, kayak gini. Ini buat yang kruskal. Terus kita tuh tinggal langsung pilih aja semua. Dari yang paling kecil ke yang paling besar. Cuman syaratnya itu kita tuh nggak boleh nimbulin yang namanya cycle. Atau kayak loopingan gitu. Nah, di sini kita langsung pilih aja yang B sama C. Berarti ini kita pilih, terus CF-nya juga kita pilih, terus CD
Nah, ini kondisi ini yang cycle-nya. Kalau kita pilih EF, dia kan nanti bakal pilih kayak gini ya. Nah, itu dia bakal nimbulin yang namanya cycle. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita skip aja yang EF-nya. Yang EF kita skip. Terus kita lanjut ke yang ini, ke AB. Nah, satu buat yang kruskal tuh hasilnya bakal jadi kayak gini. Ini bakal ditotalin sama, ini ada 4 tambah 2. Jadi minimum spanning tree-nya juga 14. Kalau pakai yang kruskal. Oke, ada yang mau tanyain dulu mungkin? Terakhir udah lanjut aja ya. Soal yang selanjutnya itu kita cari shortest path dari B ke A. Berarti ini kita pakai Dijkstra. Dari B ke E. Nah, ini yang pertama itu kita tuh tulisin aja dulu semua not yang ada. Kita ada not A. Nah, kayak gini. Terus pertama itu kita mulai dari B. Kita tulis dulu aja. Nah, kayak gini. Dan itu baru kita mulai. Berarti kan pertama kita mulai dari B nih. Nah, kita cek nih. Dari B ke A, dia itu punya berapa ininya, petnya, bobotnya itu berapa. Bobotnya itu kan dari B ke A berarti 4. Ya, itu saja, 4. Nah, udah gitu, ini kan yang B-nya tadi kita udah pilih ya. Jadi, nggak usah kita tulis aja. Ini kita biarin. Lanjut ke yang C-nya. Nah, yang C-nya dari B ke C, dia ada 2. Terus dari B ke D itu nggak ada, tulisnya infinite aja. Dari B ke E juga nggak ada, dari B ke F juga nggak ada. Nah, udah gitu, terus kita cek, kita pilih yang paling kecil. Nah, ternyata yang paling kecil itu si 2 ini kan. Ya udah, kita pilih aja si C-nya. Berarti sekarang kita udah ngelewatin dari B ke C. Jadi jalurnya udah kayak gini. Nah, dan itu ini ganti warna aja. Nah, dari B ke C, kita tuh tadi udah ngelewatin 2 jalur. Nah, terus kita tuh harus nambahin semua not yang dilewatin sama si C pakai 2. Gara-gara kita tuh ibaratnya kayak mau jalan dari B ke C ke A. Gitu. Jadi kayak dari B ke C ke A. Ini contohnya. Berarti kan kita harus tambahin 2 tambah 4. Nah, jadi di sini kita tambahin aja 2 tambah dari C ke A itu ada 4. Terus kita cek juga sama yang sebelumnya, sama yang dari B ke A. Dari B ke A sendiri itu, dia itu cuma perlu jalur sebanyak 4. Jadi kita cek antara kita pilih 2 atau 4, 2 plus 4 atau 4-nya doang. Gitu. Nah, ini 2 tambah 4 itu berarti dari B ke C ke A. Kalau misalkan 4 yang ini itu dia dari B ke A langsung. Oke, terus yang B-nya nggak usah tulis, yang C-nya juga nggak usah. Terus lanjut ke D. C itu punya jalur ke D. Berarti tadi kan dari B ke C itu 2. Terus kita tambahin aja sama 3. Terus kita cek juga nih sama yang sebelumnya, yaitu infinite. Ini sebenarnya nggak usah dicek, tapi nggak apa-apa. Berarti kan yang paling kecil itu yang 2 plus 3. Kalau yang ini yang paling kecil yang 4. Terus dari C ke E, dia juga punya 4. Kita tambahin 2 tambah 4 atau infinite. Terus dari C ke F juga dia punya 2 tambah 2 atau infinite. Kayak gini. Berarti kan sekarang kita punya 4, 5, 6, sama 4. Nah, kita pilih yang paling kecil, tapi yang posisinya itu paling depan. Berarti kan si 4 yang ini ya. Udah, berarti kita pilih 4 yang ini aja. 4 yang ini tuh berarti sekarang kita di A. Nah, kalau udah kayak gini, kita tuh nggak usah nambahin lagi sama 2 yang tadi. Gara-gara 2 yang tadi itu kan kita perginya dari B ke C. Kalau sekarang itu kita perginya dari B ke A. Berarti sekarang tuh ini udah 4 aja. Nggak saya tulis, ini juga nggak saya tulis, ini juga nggak usah. Lanjut ke yang D.
Terus A itu dia nggak punya jalur ke D, berarti infinite aja. Atau jumlah yang paling kecil yang tadi, yang sebelumnya, yaitu si 5. Terus cek lagi, A juga nggak punya jalur ke E, berarti infinite atau 6. Terus cek lagi, infinite atau 4. Nah, terus kita lihat yang paling kecil itu yang mana. Ternyata yang paling kecil itu yang F ini kan, yang 4. Yaudah, kita sekarang pergi ke F. Nah, si F ini, dia itu tadi jalurnya dari mana aja? Jalurnya itu kan tadi dari B ke C ke F berarti. Jadi dari B ke C ke F. Nah, dari B ke C kan 2, dari C ke F 2. Nah, jadi 4. Nah, itu dari sini. Nah, ini yang udah kita pilih notnya. Kita tuh nggak usah tulis lagi, berarti A-nya skip, B-nya skip, C-nya juga skip. Berarti kita lanjut ke yang D. Dari F ke D dia ada, oh nggak ada, berarti infinite atau 5. Terus dari F ke E dia ada 3. Berarti 4 tambah 3 atau 6. Terus yang ini nggak usah dipilih. Nah, berarti yang paling kecil itu kan ternyata yang si 5 ini. Oke, berarti sekarang kita pergi ke D. Terus udah gitu kita cek lagi. Ini nggak usah, ini nggak usah. Dari D ke E. Dari D ke E berarti 5 tambah 3. Atau 6. Ini kan yang paling kecil 6 ya. Ini kan 4 tambah 3, 7. Atau 6. Berarti 5 tambah 3 atau 6. Nah, ternyata yang paling kecil itu 6. Nah, ini tuh artinya shortest path dari B ke E itu jumlahnya 6. 6 itu dari mana aja? 6 itu berarti dari B, terus ke C, terus ke E. Nah, kayak gini. Berarti 2 tambah 4 sama dengan 6. Itu buat yang shortest path. Ini emang sebenarnya rada pusing juga sih. Cuman ya kayak gitu. Oke, ada yang mau tanya dulu? Nah, mungkin aman ya. Ya udah lanjut aja. Berarti sekarang tinggal nge-recap. Ini buat misalkan kalau ada soal-soal teori. Jadi buat 233 itu salah satu jenis struktur data di mana setiap node-nya itu punya maksimal 2 elemen key dan 3 children. Nah, ini tadi udah dijelasin sama Xiaoqi ya. Jadi maksimal dari si parent-nya itu ada 2, terus dari anaknya itu bisa punya 3. Kalau B-tree itu jenis struktur data yang mana setiap node-nya itu punya maksimal n-1 elemen key dan n children. Berarti ini misalkan si key-nya itu kan 4. Berarti maksimalnya itu dia punya 4-1 elemen key, berarti 3 elemen key, sama bakal punya n children. Jadi 3 elemen key sama 4 children. Itu. Terus buat heap, kalau heap itu, dia itu jenisnya complete binary tree. Dan jenisnya itu ada min heap, max heap, sama min max heap. Nah, bedanya itu kalau min heap itu parentnya selalu lebih kecil dari child-nya, sama root-nya itu selalu yang smallest, kalau yang paling kecil. Kalau max heap, dia itu kebalikannya, jadi parent-nya itu selalu lebih besar daripada child-nya. Sama si root-nya itu selalu largest. Terakhir, min max heap, kalau min max heap itu root-nya itu selalu smallest. Terus largest node-nya atau node yang paling besarnya itu, dia itu bakal ada di child kanan atau child kirinya si root. Kalau buat yang ini, yang trees itu prefix tree yang terurut, yang menyimpan data array. Biasanya itu dia itu nyimpan string. Nah, kalau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu, misalkan kita ngetik data spasi S. Nah, dia itu bakal muncul rekomendasi kata yang bisa kita pilih. Nah, itu dia ditulisnya itu dalam bentuk trees. Terus lanjut, binary search tree. Kalau binary search tree itu struktur data yang bentuknya itu pohon, di mana node-nya itu punya maksimal 2 anak. Dan aturannya itu
yang anak kiri harus selalu lebih kecil daripada parent, sama anak kanannya itu harus selalu lebih besar daripada parent-nya. Nah, kalau FEL itu dia balance binary tree. Jadi sama aja kayak binary tree, cuman dia itu ada syaratnya itu dia bakal nge-rotate biar si BST-nya itu balance. Tujuannya itu bisa mempercepat proses pencarian data. Worst case-nya itu kalau search data itu nggak lebih dari log n. Terus kalau buat RBT itu binary search tree yang node-nya itu punya warna antara merah atau nggak hitam. Sementara warna dari root-nya itu sendiri itu selalu hitam. Dan kalau misalkan parent-nya warna merah, maka children-nya itu dua-duanya harus warna hitam. Ini buat yang non-trees, itu ada hash sama graph. Nah, kalau hash itu teknik yang digunain buat nyusun dan mengakses elemen data dalam list dengan waktu yang relatif konstan. Dia itu ngelakuin manipulasi key buat identifikasi lokasi dalam list. Jadi ini hash, ini kita punya hash function yang bisa manipulasi buat kita masukin ke dalam indeks yang kita mau. Ini ada di VBL kalau mau hash sama graph. Kalau graph itu struktur data yang diimplementasikan menggunakan graph. Konsep itu matematika. Pada dasarnya itu dia punya dua elemen penting, yaitu yang pertama ada simpulnya, dan yang kedua itu ada sisinya. Terus ini kita juga udah buat kayak semacam catatan buat codingan. Share dulu ke chat. Nah, itu bisa dibuka ya. Misalkan nah ini itu tuh ada AVL, AVL-nya itu dia yang integer. Ini tuh maksudnya yang isinya tuh integer doang. Yang kita tuh ngeceknya berdasarkan sebuah angka. Nah, ini bisa dicek di sini, ini ada codingannya. Terus juga kalau buat AVL yang string, itu kalau kita mau ngeceknya tuh yang string atau yang kalimat atau kata. Kita mau ngurutinnya berdasarkan angka. Terus kalau misalkan yang BST juga sama, yang integer itu, yang INT itu berarti yang buat integer. Kalau yang string itu buat yang string. Cuman nih yang belum dilengkapin. Nanti mungkin kita lengkapin kalau ada waktu. Sama yang terakhir ada hashing. Nah, kalau hashing yang di sini itu, kita tuh pakai yang chaining. Jadi chaining kan dia berarti menggunakan linked list. Ini kalau mau pembahasannya ada di VBL sih, cuman codingannya tuh emang nggak ada. Di sini kita pakainya yang hash function-nya itu yang return indeks dari huruf pertama. Ini kita nge-return indeks dari huruf pertama. Gitu aja paling. Mungkin Syauki ada tambahan? Udah nggak ada sih. Oh, paling ini mungkin coba ke PPT. PPT yang recap, coba recap tree. Yang AVL. Recap tree AVL. Nah, yang di sini. Paling mau nambahin ini doang sih. Misalkan, kan suka ada juga yang nanya, misalkan bedanya AVL sama RBT gitu apa sih? Kan kalau kalian tahu, anotet mana ya? Nah, kalau kalian tahu kan kalau RBT itu kan yang diwarna-warnain ya. Tapi kalau CVL itu yaitu yang ngebalancing. Sebenarnya RBT juga kan ngebalancing, tapi nggak nggak se stretch si ini gitu, si FVL. Kalau FVL tuh kalau misalkan nggak ada yang balance, dia pasti balancing terus-terusan aja. Tapi kalau RBT belum tentu di balancing, tergantung si warnanya ya kalau nggak salah. Audrey, bener gak sih? Ya kan? Kalau misalkan warnanya kayak nggak melanggar aturan, ya berarti sebenarnya nggak perlu di balancing juga, nggak apa-apa ya. Ada kan ya kasus kayak gitu ya? Nggak tahu ya, tapi justru setahu aku tuh kalau RBT dia harus nge-rotate dulu, nge-balance dulu, baru warnanya kita iniin. Oh, tapi nggak. Ntar, waktu dulu teh sama Bu Eva asa pernah ada deh yang kasus di mana nggak harus nge-balancing dulu, jadi cuman cukup ditambahin di insert lagi,
Tapi kalau di FPL tuh itu tuh sudah di balancing gitu. Tapi kalau di RBT tuh nggak perlu. Ntar aku lupa deh. Jadi intinya mah ini sih, kalau misalkan di program ya, di program itu misalkan pengennya itu kebanyakan ngelakuin searching gitu ya. Kalau ngelakuin searching lebih enaknya pakai yang FPL. Iya pakai yang FPL. Kenapa? Karena kan udah balance tuh. Kalau yang RBT itu setahu aku tuh ini si tree-nya tuh nggak kayaknya nggak sebalance dari AVL deh. Iya deh, kalau seingat aku. Jadi intinya kalau misalkan mau ada program yang apa ya, yang misalkan program itu ada insert, ada update yang kayak gitu, itu emang lebih enak pakai yang RBT. Kenapa? Karena nggak terlalu banyak balancing kayak di FVL deh. Soalnya kalau di RBT itu mainannya warna, kalau misalkan aturan warnanya masih berlaku kayak gitunya, nggak harus kayak FVL nge-stretch, nge-balance terus. Kayak gitu setahu aku. Mungkin itu aja temannya. Sama BST, oh ya. Ya kalau BST kan ini ya apa namanya tuh nggak, BST itu bisa ini banget kan ya, yang paling kelihatannya itu bisa gini banget lah, bisa miring banget. Karena pakai AVL, jadi misalkan yang awalnya kita harus nge-search-nya 1, 2, 3 gitu, harus 3 kali, tapi kalau AVL tuh misalkan jadi segini gitu ya, cuman nge-search-nya yang paling kecil kan, ini kita mau nge-search-nya, jadi nge-search-nya misalkan cuman ini doang gitu, sekali doang. Jadi itu sih paling, ntar kalau misalkan ditanya, biasanya nomor 1 kan ya, suka ditanya pengertian definisi dari ini, terus cari studi kasusnya. Biasanya studi kasus dari AVL yang kayak gini tuh, apa sih, paling database ya kayaknya. Iya sih, database, nge-searching kayak gitu, nge-insert. Itu paling dari Audrey, ada tambahan lagi? Udah sih. Paling langsung balikin ke stand-nya Oh aja. ya, Stan.